Nah, ini bukti bahwa yang dicari oleh Jepang dengan cara militer untuk mengamankan security energinya kemana? Indonesia. Yes. Maka jalur transportasi minyak yang salah satu terpenting sekarang selain Suez Canal dan Panama Selat Hormuz. Kenapa tiba-tiba Israel menyerang Iran? Kalau Iran itu tidak punya minyak, tidak bisa mengontrol Selat Hormuz, mungkin nggak diserang Israel? Coba tanya. Yeah. Sejak tahun 73 itu kan ketidakstabilan kan dijaga ini. Nah, untuk sekarang ya Israel dengan Iran tercapai tujuan ketidakstabilan. Mungkin nggak salah satunya adalah mengganti national leadership-nya di Iran gitu kan? Mungkin kan? Benarkah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Benarkah? Kayak silet pembukaannya. Benarkah Perang Dunia di depan mata? Dan benarkah Iran Israel akan terus panjang? Saksikan di silet. Kita tanya Pak Archandra Tahar. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih udah mengundang. Lama tidak terlihat. Lama Archandra tidak mampir. Iya. Sibuk apa Pak? Sibuk ya, masih aktivitas sekitar bidang energi dan Tapi Pak pertambangan. Archandra sekarang sudah mulai aktif di sosmed ya Pak ya? Udah lama itu. Udah lama sebenarnya. Ya, tapi hanya menulis saja. Ya, tapi tulisannya langsung menggeparkan juga Pak. Iya. Pak, jadi benarkah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Ataukah ini cuma perang memperebutkan minyak? Apa yang ada di perut bumi? Dan yang diperebutkan itu ya sebenarnya nggak berubah dari puluhan tahun yang lalu Pak. Nggak ada yang baru juga. Sampai kita melihat apa yang kita lihat saja. Padahal perang dibalik itu ideologi semua, itu. waduh, Sunni Tahu cuma ngerebutin minyak bumi. Apakah ada hal lain di balik itu sebenarnya? Iya, ternyata. Oke, Cuma memperebutkan sumber ekonomi ternyata. Kalau karena saya orang backgroundnya di energi, jadi tinjauannya mungkin lebih banyak ke energi. Apakah tinjauan ini benar apa salah? Nanti kita lihat data-data empirisnya. Okay. Ya. Pertanyaan pertama, kalaulah Iran itu tidak punya minyak, ya, apakah mungkin kejadian-kejadian yang kita amati sekarang itu bisa terjadi terhadap negara lain? Tentu tidak. Nah, yang kedua, kalaulah Iran itu tidak punya kemampuan untuk mengontrol Selat Hormuz, karena Selat Hormuz adalah jalur ketiga untuk bidang transportasi energi yang sangat penting di dunia ini selain Panama Canal dengan Suez Canal. Yeah. Jadi yang ketiga itulah Selat Hormuz. Kalaulah Iran itu berada misalnya ya di Pacific Island sana yang tidak punya minyak, mungkin nggak yang terjadi sekarang tuh menimpa Iran gitu. Adem-ademnya pakai New Zealand. Nah untuk itu Kayak Swiss. ya, kalau gitu izinkan saya punya perspektif yang berbeda terhadap gejolak di Timur Tengah Iran ini. itu penghasil minyak terbesar keberapa Pak? Kalau Iran cadangannya itu kalau minyak itu mungkin 10 besar lah, ke-8 atau ke-6 ya. Gasnya itu ke-4. Wow. Ya. Tapi dari sisi produksi sekarang karena dia di embargo, produksinya cuma 3,3 juta barrel per day, itu mewakili sekitar 3% produksi atau kebutuhan kita di dunia. Kebutuhan dunia itu sekitar 100 juta barrel per day. 3%. Jadi kalau dari sisi itu akan terganggu nggak? Ya sedikit terganggu aja. Karena apa? Ekspor mereka paling sekitar 1,5 sampai 2 juta barrel per day. Ya. Namun yang utama itu bukan Irannya. Yang utama adalah negara-negara sekitar itu yang ekspornya melewati Selat Hormuz. Di situ ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada UAE, ada Qatar. Nah, kalau selat ini terganggu, maka ada sekitar 20% kebutuhan dunia terhadap LNG dan kebutuhan dunia terhadap
BBM dan crude terganggu. Jangankan 20%, 1% aja terjadi imbalance, itu akan membuat harga minyak bergejolak. Dan potensinya di sini adalah 20%. Nah, seberapa besar naiknya tidak ada yang tahu. Ya. Nah, tapi berpotensi iya. Maukah atau beranikah orang bermain-main dengan kemungkinan ditutupnya Selat Hormuz ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ada, maka ada saatnya harga minyaknya akan bergejolak. Ya. Nah, itu dari sisi tinjau. Berarti sengaja dibuat bergejolak karena kan beberapa setahun terakhir ini harga minyak agak turun ya Pak ya. Ini nyerang kemarin emang sengaja mau dibuat naik gitu Pak. Nah, ada yang berteori seperti itu. Coba bayangkan ya. Karena Israel Palestina kan nggak terlalu bikin harga minyak naik nih. Jangan-jangan kemarin emang sengaja mau dibuat naik. Nah, setelah Presiden Trump itu mengumumkan kenaikan tarif, ya kan, harga minyak langsung turun sampai $63. Yes. $63 atau $64 nih sangat rentan terhadap perusahaan-perusahaan minyak di Amerika. Yes. Karena apa? Break even point, ya, harga produksi dari Shell Oil itu sekitar $40-50. Kalau harga 63 cuma $13 spread itu bikin limbung gitu. Perusahaan-perusahaan minyak di Amerika. Masih untung tapi limbung ya Pak ya? Limbung. Ya. Tipis. Untung tipis ya Pak ya. Namun demikian, Amerika mau nggak harga minyak juga di atas 100? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Kenapa? Kalau dia di atas 100, di sana nggak ada subsidi, nggak seperti kita. Kalau harga 100 itu langsung diterima oleh masyarakat, atau 100 berapa, dan sekarang dia lagi berjuang terhadap inflasi. Ya. Kalau di atas 100 akan Bisa terjadi bergejolak ya, di bergejolak inflasi. Ya. Nah, untuk itu kalau begitu ya harga minyak di Amerika kalau bisa itu di atas 75, di bawah 100. Ya, ada yang memperkirakan kalau terjadi gejolak nih harga di atas 100. Mungkin nggak? Mungkin, tapi Amerika menginginkan di bawah 100 menurut hemat saya. Ya. Ada nggak negara yang menghendaki, negara besar yang punya produksi besar, punya reserve besar, yang menghendaki di atas 100? Ada. Itu Rusia. Rusia itu harga BEP minyaknya mungkin sekitar $30. Tapi karena dia menjual minyak akibat embargo ini, perang Ukraine Rusia ini, dia harus menjual dengan harga diskon $30, $20. Taruhlah $30. Jadi $30 ongkos produksi, $30 diskon, minimum dia harus menjual harga 60, itu break even baru. Kalau harga kemarin 63, 64, itu juga Rusia juga limbung juga. Limbung juga. Tapi kalau harga di atas 100, Rusia oke. Ya, karena disitulah dia butuh uang. Ya. Terus kalau begitu Rusia menginginkan harga berapa? Di atas 75. Ya. Wah, ini kok sok tahu gitu. Enggak, ini kira-kira gitu ya, kira-kira dari analisa. Enggak ada yang tahu kok persisnya. Ada negara yang di bawah oke, di atas oke harganya. Arab Saudi. Arab Saudi itu ongkos produksi belasan cuma. Belasan dolar per barrel. Waduh. Jadi kalau harga $20 dia masih oke. Jadi ada yang mampu bersaing dengan Arab Saudi dengan harga $20. Arab Saudi bilang oke, mari kita bersaing. Di atas 100 pun Arab Saudi bilang oke. Kenapa? Dia ngasih subsidi ke rakyatnya. Masyarakatnya, berapa pendudukannya kan sedikit. Iya. Dikasih subsidi, di atas dijual $120, di masyarakat jual kan kecil. Jadi nggak ada gejolak, nggak ada inflasi. Di Arab Saudi itu mahalan air daripada minyak. Benar. Ya. Jadi bagi Arab Saudi yang terpenting itu adalah ya udah saya bisa jual minyak. Mau bersaing di bawah, mau bersaing di atas, oke aja. Amerika udah, Rusia udah, Arab Saudi udah, Indonesia nanti di harga berapa? Nah, Indonesia ini kita mixed feeling atau perasaan campur aduk lah kira-kira ya. Kayaknya mahal salah, murah salah gitu. Kenapa? Soalnya ekspornya banyak, impornya kayak banyak ragu-ragu juga mau dibanyakin. Ya. Jadi mari kita lihat datanya. Okay. Ini yang saya ingat ya, kalau ada penonton atau pemirsa yang punya data beda, silakan. Pak, waktu saya SD Indonesia tuh masih OPEC, Pak.
Sekarang sudah tidak. Kenapa? Gak tahu Pak, kenapa? Zaman siapa kita keluar OPEC? Zaman Zaman abis reformasi ya Pak? Pak Purnomo ya? Bukan, zamannya Pak Jonan. Oh iya. Iya, zaman Pak Jonan itu zaman saya juga. Oh kan, iya. ya. Loh, ini zamannya Pak Chandra dong. Jadi wamen waktu itu. Oh baru ya Pak Indonesia keluar Baru OPEC kita ya? keluar ya. Karena OPEC itu kan negara pengekspor. Pengekspor. Sejak 2003-2004 kita adalah negara pengimpor. Iya, iya. Iya. Ya mungkin ada alasan lain, nanti kita bahas sesi yang lain. Nah, kita balik lagi ya. Cerita kita. Indonesia tadi Indonesia. Enaknya di harga berapa? Kalau Indonesia Indonesia kan harga Saudi 20 oke. Ya, nah. Karena kita negara pengimpor, tapi nggak pengimpor seluruhnya, kita masih memproduksi minyak. Ya. Nah, mari kita lihat datanya ya. Kebutuhan minyak kita BBM ya, bukan crude, harus bedakan BBM dengan minyak mentah. Ya. Kebutuhan BBM kita itu mungkin sekitar 1,4 atau 1,5 juta barrel per day. Satu barrel itu punya perasaan nggak? Gitu? Punya rasa nggak kita? Pakai segini satu barrel bukan ya? Iya, iya. Berapa satu barrel itu? Nah, bagi yang umurannya yang pernah dulu melihat drum minyak tanah, Iya. Ya drum dulu kita nah, kecil. itu satu barrel. Oh. Ya, kita butuh 1,5 juta barrel itu sehari. Banyak kan? Banyak sekali, Pak. Nah, 1 juta. Amerika tuh 20 juta Oh. sehari ya. Jadi 1,5 juta. Kilang Pertamina, kilang di Indonesia mampu menghasilkan sekitar angka 800.000 lah rata-rata. Berarti kita impor BBM sehari berapa? 1,5 juta dikurang 800. 800.000, Berarti 700.000 barrel per day kita impor. Oh, berarti masih banyakan yang kita bisa memenuhi sendiri ya, Pak ya? Tunggu dulu. Dari kilang Pertamina menghasilkan 800.000 barrel per day, berapa minyak mentah yang masuk ke kilang itu? Sehingga menghasilkan 800.000. Yang masuk ke kilang itu 1 juta barrel. Masuk 1 juta, keluar 800.000. 1 juta crude yang kita butuhkan ini, produksi crude kita di Indonesia sekarang itu sekitar 550 kali ya, 550.000 barrel per day, atau taruh 600.000 barrel per day. Dan tidak semuanya sekarang itu diserap oleh kilang Pertamina. Ada yang diekspor juga. Iya, katanya ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang apa gitu katanya, Pak. Iya, gitu ya. Nggak tahu itu, Pak. Terus kan sempat kemarin ada yang ketangkap juga. Nggak tahu ya. deh itu yang lain. Jadi kalau kita asumsikan misalnya 400.000 dari produksi dalam negeri diserap oleh kilang Pertamina, angkanya aja lah, mungkin angkanya yang lebih ini bisa tanya ke ESDM sekarang, yang 400.000. Kilang Pertamina butuh 1 juta, berarti kita impor crude 600.000 barrel per day. BBM 700.000 barrel per day. Jadi kita antara impor dan produksi lebih banyak impornya. Oh. Sekarang. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. Apakah lebih mendingan harga minyak itu naik atau harga minyak itu turun? Turun dong kalau gitu. Turun dong. Kalau di atas 75 berat juga tuh kita. Nah, tapi asumsi APBN tahun ini berapa? 80-an, 82. Ya, ICP kita ya. Kemarin tuh ngisi diesel gue berapa ya? Iya. Nah, gitu. Jadi naik. mana lebih apakah harga naik, harga turun? Tergantung. Tapi untuk saat sekarang dengan hitungan-hitungan seperti ini ya, BBM yang kita impor mungkin sekitar 700.000, crude yang sekitar 600.000, ya mendingan ini harga rendah ya. Iya. Ya. Namun demikian mungkin nggak harga rendah dengan konstelasi kita melihat 3 negara tadi. Nggak mungkin, Pak. Rusia, Arab Saudi dan Amerika. Saya mungkin salah, tapi prediksinya kira-kira harga itu akan dijaga di antara 70 dan 90. Ya, range gitu ya, 70-90 ya. 70-90. Oke.